Alhamdulillah. Kapsul Ramadan, Alhamdulillah. Masih berbicara mengenai Al-Quran digital. Nah, ini pasti banyak juga ini yang bertanya-tanya nih. Kalau misalnya ada teman saya memang muslimah yang cukup taat, gitu. Kelihatannya ya, saya kan melihatnya saja ya. Betul. Dia tuh suka banget membaca Al-Quran gitu. Sampai dia tuh sempat galau gitu karena ketika haid jadi nggak bisa baca Al-Quran. Nah karena kan nggak boleh pegang fisiknya itu. Mushafnya. Iya, mushafnya itu. Nah kalau digital bagaimana tuh, Beb? Iya. Kan tidak pegang mushafnya itu tadi. Iya. Membaca Al-Quran itu nggak ada hubungannya dengan di mushaf atau di digital, sama saja. Oh. Maka hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, kemudian dalam madhab Hanafi, itu tidak diperbolehkan. Kita madhabnya Syafi'i, maka di Indonesia rata-rata tidak memperbolehkan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Nah, lalu bagaimana? Kadang nih ada guru atau ustadzah yang ngajar Al-Quran. Nah, masa libur ya? Gimana tuh? Masa libur. Nah, makanya diambil rukhsah keringanan dengan mengambil dari madhab Maliki. Karena di dalam madhab Maliki diperbolehkan bagi seorang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Dari madhab Maliki diperbolehkan. Nah, jadi ngambil dari madhab Maliki. Jadi diperbolehkan untuk kebutuhan mengajar, tapi ketika ngajar saja, setelah nggak ngajar nggak boleh baca lagi. Atau untuk menjaga hafalan kalau dikhawatirkan hilang. Wanita haid dia hafal Al-Quran, menghafal, nggak apa-apa. Adapun membaca ayat-ayat Al-Quran yang fungsinya sebagai zikir, misalnya la ilaha illallah itu kan ayat Al-Quran juga. Bolehkah membaca? Maka menurut seluruh madhab diperbolehkan kalau yang untuk kebutuhan berzikir, walaupun dia haid gitu. Zikir-zikir yang ayatnya ada di Quran itu diperbolehkan. Termasuk doa-doa yang ada di Al-Quran nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah membacanya. Maaf ini saya tidak terlalu bercanda karena Al-Quran ya ini. Iya, betul. Agak gimana gitu ya kan, saya takutnya nanti kepleset ya. Iya. Stand up komedian udah banyak nih, Beb. Iya, makanya. Termasuk sahabat Habib juga seperti Iya, itu. ada itu. Nah, kalau misalnya ini tadi kalau kasusnya haid, Habib, kan tidak pegang dan tidak, ini tentang pelafalan tadi ya, tentang membaca. Nah, sebenarnya kalau memegang Al-Quran itu harusnya bersuci dahulu nggak sih? Kayak berwudu dahulu gitu. Quran, Fisik, kalau Quran misalnya. fisik, dia harus bersuci dahulu. Karena la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegangnya kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Bersuci di sini adalah bersuci secara fisik, dan kalau bisa hatinya dan pikirannya juga suci ketika membaca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran terjemahannya ini, berarti ini maksudnya begini. Nah, nggak boleh. Harus pikiran dan hatinya suci, punya ilmu baru menafsirkan Al-Quran. Nggak diarti-artiin sendiri Iya, ya. jangan Al-Quran diikutkan sesuai dengan nafsumu. Ngambil ayat Al-Quran untuk kepentingan membenarkan tindakan atau nafsu kita, itu nggak boleh. Tapi juga menyentuhnya harus juga pakai wudhu. Nah, kalau yang digital nih, Beb. Nah, itu berlaku hanya bagi mushaf. Tapi kalau digital itu tidak perlu pakai wudhu untuk memegangnya. Dan kalau HP Anda agak murah, kalau wudhu terus pegang HP kayaknya Konslet ya. iya, akan hang gitu. Ini kan maksudnya daripada para citizen ini kan bertanya-tanya, waduh ini Quran kalau di HP ini kan dilema juga gitu. Nah, ini saya lebih apa ya, menurut saya ini kejadian juga sih di sekitar saya ini. Ada banyak orang yang saya dengar itu membuat ayat-ayat Al-Quran menjadi nada dering. Jadi ditelepon terus ngaji gitu. Ngaji ya. Jadi saya kadang kayak, ini nada dering atau apa gitu, saya maksudnya gimana gitu. Nah ini diperbolehkan nggak sih ini? Menjadikan Al-Quran sebagai nada dering adalah sesuatu yang
tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an diperdengarkan, maka kita harus menyimak dan merenungkannya. Jadi kalau dijadikan nada dering, itu mengesankan Al-Qur'an dijadikan permainan saja. Tidak beradab kepada Al-Qur'an, maka sebaiknya tidak dijadikan nada dering. Karena Al-Qur'an itu dibacakan atau disimak untuk kemudian betul-betul kita simak dan renungkan. Jangan hanya dijadikan pengisi Sambil lalu. Iya. katanya ya. nada dering. Kalau nada dering kan otomatis kita nggak akan menyimak. Belum lagi kalau misalnya teleponnya cuman miss call sebentar, ayatnya terpotong tuh, Beb. Iya. Artinya berubah lagi tuh. Artinya bisa berubah. Artinya Al-Qur'an itu diposisikan, digunakan, disetel untuk kepentingan disimak dan direnungkan, bukan untuk kepentingan yang lainnya. Kalau yang ini Beb misalnya Allahul Kafi. Oh, itu sholawat. Aman itu. Beb, Kalau jadi sholawat nada nggak dering. apa-apa. Kalau nggak sholawat nggak apa-apa. Oh, jadi nada Yang dering nggak yang boleh itu sholawat Al-Qur'an. aman ya, Beb, Iya, ya? sama kayak tadi wanita haid. Kalau zikirnya nggak apa-apa, tapi membaca Al-Qur'annya nggak boleh. Oh. Zikir walaupun diambil dari Al-Qur'an nggak apa-apa. Kalau misalnya nih ada juga nih kan Al-Qur'an digital nih, Beb. Sekarang bahkan bisa dipencet bunyi, Beb. Nggak cuman bisa dibaca Iya, saja, tapi dipencet bisa bunyi, Mm-mm. bisa melafalkan langsung. Mm-mm. Nah itu boleh nggak kalau kita sambil dengerin, sambil mau tidur gitu, Beb, misalnya. Jadi sambil mendengarkan lafal. Iya. Sepatutnya Al-Qur'an. memang itu sesuatu yang kita hindari. Karena kenapa? Oh, justru dihindari, Beb. Justru dihindari. Karena makanya ini pentingnya amal itu harus ilmiah. Amal itu harus berdasarkan kepada ilmunya. Mungkin niatnya baik kan, mau Niatnya menyimak Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu kalau di setel, dia harus disimak. Khawatirnya ketika Anda mau tidur setel, Iya. Anda Ketiduran. mungkin masih nyimak. Ketika ketiduran itu terus jalan, maka kita telah lalai membiarkan Al-Qur'an kemudian berbunyi atau tapi ngaji tidak tidak didengarkan. didengarkan. Maka sepatutnya memang ketika mau tidur, ya kalau mau menyimak hal-hal yang positif adalah ceramah atau sholawat gitu. Kalau Al-Qur'an betul-betul dihidupkan ketika dia mau disimak dan direnungkan. Terkesannya kayak mau diabaikan gitu ya, Beb. Iya. Jadi kita masuknya kepada orang-orang yang lalai akhirnya. Nah ini ada hal-hal baru yang jujur saya sendiri saja baru tahu nih, Beb. Nah ini mungkin Anda masih sebelum banyak tidur lagi. nyimak Al-Qur'an? Saya jarang sih, Beb. Iya. Kadang pun kedengeran karena tetangga nyimak jadi nggak sengaja, lebih ke nggak sengaja gitu. Iya, dan juga itu kalau kita nyetel Al-Qur'an usahakan volumenya untuk kebutuhan kita. Karena kita nggak tahu ketika orang lain mendengarnya dia nyimak apa enggak. Karena Oh. Al-Qur'an itu ketika diperdengarkan harus disimak. Nah itu untuk tetangga saya yang nyetel Al-Qur'an kenceng-kenceng. Kok jadi tetangga? Nah, biasanya kan saya jadi harus nyimak, Beb, maksudnya. Ya Maksud- bagus dong. Padahal Itu berarti- tapi padahal ngantuk, Beb. Jadi kayak gimana nih? Gitu. Aduh, mau ketinggalan tidur dikira lalai. Iya. Mau nyimak kok ngantuk gitu. Jadi Iya. volumenya harus dikondisikan pada diri Iya, khawatir itu menyebabkan orang lain lalai sehingga dia dapat dosanya. dosanya. Nah, ini tentu masih banyak lagi nih penasaran mengenai Al-Qur'an digital. Ini kayak makin dalam makin baru tahu nih, ya. Kita lanjut lagi nanti tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.